Oke, teman-teman, ketemu dengan saya, Juli. Oke, kita belajar mungkin jualan pakai ini ya, marketplace ya. Tapi ada beberapa hal yang harus kita rangkum dan harus kita pikirkan, bahwa orang yang datang ke marketplace itu tidak serta-merta juga dia mumpuni dengan walletnya ya, dengan dompetnya. Kadang itu banyak hal yang dipikirkan sebelum beli. Yang pertama adalah kalau misalkan kita jualan produk, yang paling pertama itu nggak mungkin kan orang beli di toko online kita yang masih satu atau dua produknya. Katakanlah kita jualannya itu satu produk ya, satu jenis produk. Sebisa mungkin produk tersebut kita harus ada variannya. Kalau misalkan ada beberapa marketplace kayak misalnya Shopee dan sebagainya, Shopee ya, itu duplikat kan nggak boleh ya. Kalau Tokopedia masih bisa sih, pengalaman saya sih ya, nggak tahu ya, mungkin share nanti teman-teman. Itu yang pertama, itu ya uploadnya harus banyak ya, minimal 5 lah ya, 10 lebih bagus ya, puluhan. Karena orang kan ketika mau belanja, toko online-nya juga, tokonya juga masih sepi gitu ya kan, dia jualan cuma segini gitu, kecuali memang produknya langka gitu. Balik lagi kalau produknya itu banyak saingan sebagainya, kita akan susah gitu. Terus yang kedua nih ya, produk kita ya tentu saja harus judulnya, pertama kali judulnya tuh harus mendeskripsikan produk yang kita jual langsung. Kadang-kadang kan kayak jualan apa ya, mikrotik misalkan, padahal mikrotiknya tuh RB941 misalkan, ini juga mikrotik aja judulnya, ya susah gitu, orang itu nyari kadang cuman RB941 atau apa gitu. Jadi tolong dijabarkan gitu secara detail, misalkan mikrotik RB941 strip 2ND strip TC misalkan kalau yang vertikal ya, kemudian spasi misalkan rotor board. Nah baru sifatnya yang kita gelar di sana. Selanjutnya misalkan murah, kalau bekas gitu masih mulus dan sebagainya. Yang beberapa yang awal itu akan menjadi pencariannya. Yang selanjutnya itu akan menjadi ketertarikan dia, penjelasannya lah, komplemennya gitu ya. Nah kemudian setelah itu baru fotonya tentu saja harus jelas. Sebisa mungkin foto itu tidak menggunakan dari Google. Kalau bekas nggak apa-apa, foto aja apa adanya. Sebisa mungkin, sebagus mungkin, sedetail mungkin, seril mungkin, tidak diedit. Bagusnya sih tidak diedit sih, paling tambahin kata-kata yang boleh. Kemudian deskripsinya harus jelas juga, harus mencerminkan apa yang kita jual. Misalnya ada minus dari adaptor, ada minus apa gitu ya, tetap kita deskripsikan secara detail di sana. Biar yang pertama yang mau beli itu yakin gitu. Yang kedua, kita pun tidak direpotkan masalah return. Yang ketiga itu masalah nanti kepuasan pelanggan. Gitu kan, paham ya? Yang pertama tadi produk kita sebisa mungkin tuh minimal 5 lah, 10 lah ya. Apalagi cuman baru 2 hari gitu, orang mau beli kayak gimana, kita mikir-mikir berapa kali gitu ya. Terus yang kedua, masalah dari mulai title, foto, dan description itu harus benar-benar menerjemahkan gitu, menerjemahkan apa yang kita jual, dan mereka yang mau beli itu yakin bahwa produk itu layak dibeli sama dia dan mereka akan puas gitu. Yang ketiga adalah, ini yang paling penting, yang ketiga adalah pasti masalah review. Masalah review itu orang pasti cari, pasti membandingkan harga itu nomor sekian. Ini bukan omong kosong ya, harga itu mungkin nomor ke-7 1 sampai 6 Pancasila. Itu akan pencerminan pelayanan dan barang kita ya, review itu ya. Mungkin bisa ada yang malah juga review yang mungkin diorderin sendiri gitu, di review sendiri dan sebagainya. Tapi kalau misalkan real itu kita jual dan kemudian ada pembeli yang puas, bahkan itu menjadi hukum referral yang sangat nendang untuk penjualan kita. Kita tidak usah
pakai ads dan sebagainya, itu udah cukup punya. Terus kemudian itu di review itu kita jawab ya, review apapun gitu ya kan, mereka ini mau jelek dan sebagainya, kita ucapkan terima kasih, kita apresiasi mereka sudah review dan sebagainya. Itu salah satu keutuhan komunikasi kita dengan klien gitu ya kan. Dan mereka juga kalau misalnya oh iya di review ya, oh, ternyata dia punya etikat baik, kalau misalnya kita dikasih bintang 1 terus kita biarin, ya berarti kita yang salah dong gitu. Tapi kalau misalnya kita balas, kita reply, ya berarti emang pelayanan kita maksimal, after sales kita bagus gitu. Terus setelah review itu paling penting lagi adalah sebisa mungkin kita kalau bisa itu kasih cashback. Memang itu bukan hal yang wajib ya, cuman ini hal yang menarik. Kenapa? Mindset kita buka bahwa orang-orang yang sekarang itu adalah cashbacker ya, cashbacker orang yang sekarang tuh. Harga mahal nggak apa-apa, yang penting ada cashback. Terlebih misalkan dia beliin yang buat kantor, mungkin ya orang yang cari-cari cashback gitu, atau dia beliin buat temennya, atau misalkan buat keluarganya dan sebagainya, lumayan lah, harga sekian tetap pasti dapat cashback, jadi kan. Nah, pola pikir kayak gitu kita coba tanamkan ke jualan kita gitu, bahwa memang cashback itu akan men-entertain mereka dan akan ketagihan untuk balik lagi ke toko online kita ya. Jadi cashback yang usah gede-gede ya, berapa ya di Tokopedia itu bisa mulai 2,5%, 5% atau berapa, coba nanti ya kita pastikan lagi, saya lupa. Nah kemudian kalau misalkan di Tokopedia itu ada, saya maksudnya yang sekarang saya lebih banyak jual di Tokopedia ya, itu ada namanya Power Merchant, Official Store, kemudian kalau misalnya Bukalapak, Super Seller gitu ya kan, adalah apalagi ya, Bukamall ya. Kemudian kalau misalkan di Shopee itu ada Star Seller ya, dan itu ini, tapi paling enak tuh seneng pengalaman saya itu pakai Tokopedia. Nah di sana kita bisa upgrade ke Power Merchant. Memang ada verifikasi QIC ya, QIC Know Your Customer lah gitu. Jadi dimana data kita diverifikasi oleh si Tokopedia, cukup KTP dengan selfie kalau nggak salah ya. Nanti ya nggak lama kok, nggak nyampe 24 jam lah, kita langsung bisa upgrade ke Power Merchant. Kabarnya sekarang turun, cuma yang seingat saya, dan saya sekarang belum cek lagi ya, itu total itu 3,5%. Jadi ada biaya 2,5% untuk ongkir ya, nanti silahkan betulkan kalau saya salah, dan 1%-nya untuk Power Merchant-nya. Terus transaksi itu dipotong gitu. Nah ini penting, di Power Merchant itu akan melihat reputasi kita ini ya. Power Merchant atau Star Seller atau Super Seller itu orang cenderung lebih ini, karena mungkin kita diverifikasi ya, udah kayak trusted seller lah ya, orang nganggap kita itu ya penjual yang serius ya, bahwa kita sudah upgrade ke premium lah gitu. Terus yang paling utama ini yang menarik nih, orang selalu mencari dari sekian pembeli itu adalah free ongkir ya, free ongkir. Yang mau di Shopee, kayak mau di Bukalapak, mau Blibli atau Levenil dan sebagainya, terus Tokopedia, itu pasti mereka tuh mencari free ongkir. Bayangin belanja 50.000, dia ongkirnya misalkan sekitar 40 atau 20 gitu, ya kan lumayan gitu ya kan, apalagi dijual lagi. Nah sekarang kalau misalkan ada gratis ongkir, mereka lebih dimanjakan dan ringan gitu ya kan, gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita gabung lah, itu akan kelihatan kita lebih trusted ya kan, lebih trust mereka ke kita gitu, lebih percaya gitu, lebih amanah mungkin ya kelihatan. Apalagi kita udah ada review, terus title-nya bagus, terinci gitu ya kan. Kemudian apalagi produk kita banyak gitu ya kan. Nah ini free ongkir itu penting. Nah kemudian selain tadi free ongkir, hal yang memuaskan untuk pelanggan adalah komunikasi kita, kayak misalkan chatting kita dengan mereka tuh, kayak saya tuh sejuragan dan sebagainya ya. Sebisa mungkin itu
walaupun nggak penting kita ramah tamah dengan mereka. Nggak penting itu maksudnya tuh hal-hal yang ngomong apa gitu ya kan, menghibur mereka itu sangat penting. Itu pelayanan. Sebelum after sales ya kita di sana dulu gitu. Untuk closing itu ya, dan tanamkan pikiran kita tuh closing iya, tapi networking lebih penting. Atau gimana? Jadi gimana caranya dia akan referral ke orang lain gitu. Yang paling penting itu adalah dia yakin dengan kita, dia puas dengan kita, dan nantinya ketika puas itu ada referral orang lain. Itu misalkan di toko online ini gitu ya kan, Tokopedia itu bagus pelayanannya gitu ya kan, ramah gitu ya kan. Oke, setelah itu ya, ketika udah ada orderan masuk dan udah kita make sure gitu, udah kita pastikan bahwa orderan tersebut orderan valid gitu, dan mereka gitu udah yakin, terlebih kalau COD kan asal pijit-pijit gitu ya, itu make sure ke mereka. Terlebih kondisi barang dan sebagainya itu infokan lagi ke mereka. Kalau misalkan ada minus, infokan lagi ke mereka. Nah, setelah misalkan dia udah oke, kita terima langsung pesanannya secepat mungkin. Setelah terima, langsung kita proses. Yaitu proses ya, kita terima proses. Nah, ketika di proses ini itu sebenarnya kalau paham saya sih, saya nggak selalu menunggu sore sih, kamu saya proses aja packing. Nah, kalau saya tuh selalu WA ke dia, WA kasih videonya, detailnya kelihatan, terlebih misalkan jualan barang bekas ya, detailnya dan sebagainya, konfigurasinya dan sebagainya, atau misalkan kemasannya, packing dan sebagainya full ke mereka. Dan kita kasih checklistan bahwa ini ya udah lengkap, ini sudah dites, ini dan sebagainya ke mereka. Dan itu mereka akan puas gitu ya kan. Nah, kalau misalnya ada akun dan sebagainya, sertakan di sana juga. Sama nanti ditulis atau dicetak itu boleh, itu disertakan di kemasan ya, di packingnya. Jadi mereka pas nanti buka gitu ya kan, pas mereka buka di sana itu udah lengkap, mereka udah diceritain sama kita juga via WA, dan mereka juga udah enak pelayanan kita dan sebagainya. Dan penting lagi itu masalah kemasan. Kemasan di sini ini sangat penting ya. Kadang-kadang orang kalau misalkan jualnya penting bungkus pakai kresek gitu ya kan, lakban udah selesai. Nggak gitu Ferguson. Kita sangat-sangat harus memanjakan pelanggan gitu. Sebenarnya kalau misalnya bubble wrap ya, walaupun bekas dan sebagainya, kita bersihin, kita masih bisa pakai gitu ya kan, kita packingin, rapihin, kita double, kita di dalam tetap pakai dus, pakai lagi. Kalau misalnya barang pecah kita tulisin dan sebagainya, itu akan membuat nyaman pelanggan. Pas datang misalkan ternyata barang pecah, terus kita sembarangan aja gitu ya kan, asal kirim, mereka pasti kecewa. Oh, ini kemasannya aja kayak gini gitu ya kan. Nah, lebih baik kita itu kemasannya bagus. Kalau misalkan memang istilahnya itu menjadi pengeluaran kita gitu ya kan, diterangin aja dia harus beli bubble wrap gitu yang kita sediain, atau kita includein dengan harga aja. Misalkan bubble wrap ya jatahnya sekitar 5.000, ya udah tulisin aja, di-includein aja dengan harga. Jadi harganya 50.000, jadi 55.000. Jangan takut gitu. Semakin kita banyak yang review, semakin kita banyak yang share, semakin kita banyak yang puas, itu ya pasti kejual. Jangan takut masalah harga. Kalau perang harga itu mungkin nggak, untungnya udah sedikit, kita capek, belum lagi ada yang ngasih review jelek, udah kita nggak bisa berlanjut. Kadang-kadang itu orang ya yang turun semangatnya jualan online itu ya ketika dia udah dapet review jelek, udah dimaki-maki sama pelanggan karena kesalahan kemasan, komunikasi dan sebagainya, miskomunikasi, udah itu nggak semangat gitu. Nah, nanti kita ucapkan terima kasih ke mereka sudah order di kita, terus kita kasih semangat dia, semoga sehat selalu ya gitu ya kan, semangat, kuat dan sehat, dan semoga sehat dan sukses selalu. Nah, itu akan doa untuk mereka, itu sebenarnya bisa mendoakan kita juga gitu. Dan itu terapkan setiap kali penjualan, terapkan itu ke pembeli, karena pembeli akan mencatat kita adalah sebagian dari penjual yang memuaskan mereka gitu. Nah, kemudian selain itu, sebisa mungkin kalau misalkan bisa gitu ya kan, kita kasih
selain cashback tadi ya kan, free ongkir, kasih juga kalau misalkan bisa bonus lah ya gitu. Kayak misalkan sejualan apa router gitu ya, dikasih tempel free kabelan gitu ya, sebagainya ya. Itu hal lumrah lah ya gitu, tapi ya masih terjangkau atau includekan dengan harga itu gitu ya, biar membantu mereka juga, nggak usah cari-cari alat ini gitu ya, udah include, udah ada gitu ya kan. Walaupun harga kita agak mahal, itu sebenarnya nggak jadi masalah. Itu akan membantu mereka dan meringankan mereka serta memuaskan mereka terhadap pelayanan kita. Itu yang paling penting ya. Itu terus kemudian kalau misalkan produknya masih sama, akan menurut saya nggak usah upload lagi, bikin lagi dan sebagainya. Itu akan ini, mendingan itu terus paling ganti foto, atau misalkan fotonya di-update atau ditambahin gitu, detailnya itu nanti diubah. Karena kadang-kadang kalau misalkan kayak title gitu atau judul itu nggak bisa diubah kalau misalnya ini. Nah itu, jadi kalau misalkan kita rangkum, yang pertama itu tadi untuk jumlah produk. Misalkan kalau misalnya kita baru bergabung, kita jualan online via marketplace, itu ya si produknya diperbanyak dulu lah gitu. Kita carilah tetangga jual apa dan sebagainya. Itu kalau cara saya ya. Terlebih saya, teman-teman punya cara yang lain monggo gitu ya, atau langsung pakai ads gitu, silahkan. Tapi balik lagi, si pembeli itu pasti meng-cross check, ini toko ini kayak gimana, terlebih belum ada review gitu. Nah yang kedua, yang kedua ya, saya yang resume aja. Kemudian masalah title-nya seperti apa, fotonya seperti apa, deskripsinya yang benar-benar menarik dan benar lugas gitu ya kan. Ya, kemudian masalah upgrade ke Power Merchant kalau misalkan Tokopedia, Super Seller kalau misalkan Bukalapak, Star Seller kalau misalkan Shopee gitu. Itu penting karena kita diverifikasi, dan kalau ada apa-apa itu sangat mudah mungkin pembeli untuk melaporkan. Terlebih transaksinya mungkin gede. Kemudian untuk masalah cashback gitu ya kan, mereka juga akan sangat senang dikasih cashback gitu ya kan. Kemudian ada free ongkir, ya udah tadi kalau udah satu paket ya, misalkan saya Power Merchant, dan itu bisa dinonaktifkan, bisa tidak diaktifkan gitu. Kemudian masalah review gitu, itu penting biar mereka puas pelayanan kita, chatting kita harus memuaskan mereka gitu ya kan, mendoakan mereka. Kemudian bungkusnya atau kemasannya harus rapi gitu ya kan, dan mereka bisa puas dan bereferral gitu ya kan. Doakan mereka juga biar mereka itu terinspirasi juga gitu. Dan ini ada yang satu lagi ya, walaupun sekarang lagi rame ya COD ya, lagi rame COD, tapi jangan khawatir, fitur COD tetap kita adain, kita enable gitu ya kan. Hanya saja langkah preventif kita harus ada. Contohnya syarat dia harus unboxing gitu ya kan, kemudian harus kita kasih tahu di sana, di catatannya harus bayar dulu gitu ya kan. Baru silahkan kalau mau return hubungi kita sebagai seller, jangan komplain ke kurir dan sebagainya. Itu fitur COD sangat-sangat perlu juga gitu, sangat perlu COD. Oh iya, itu nambah lagi satu lagi, itu masalah kurir juga. Ini kurir itu kadang-kadang ada penjual yang alergi tuh, karena mungkin jauh, karena lama dan sebagainya. Lebih baik sih selama itu bisa ngejemput, pick up atau kita kirim, itu diaktifin aja gitu, diaktifin aja biar pelanggan itu memilih sendiri gitu. Pelanggan itu bahkan mungkin ada satu marketplace gitu, nggak bisa pilih sendiri kurirnya ya. Itu balik lagi kebijakan, cuman kita sebagai penjual memanjakanlah pelanggan ya, tetap kita kasih keluasan pelanggan untuk memilih kurir. Si kurir ini nanti bisa pilih, si pelanggan ini bisa pilih kurir sendiri nantinya gitu. Karena mungkin dari sana apakah memang dekat dengan mereka, kalau kita jauh mungkin sebagai penjual mungkin mereka membeli dekat dengan itu, atau misalkan mereka terkenal dengan kurirnya dan sebagainya. Itu banyak hal lah untuk melatar belakangi faktor mereka untuk memilih kurir itu gitu. Atau misalkan stigma mereka bahwa pakai kurir yang ini kurang bagus, kalau misalkan pakai kurir yang ini cepat dan sebagainya, itu pilihan mereka gitu. Nah, makanya yang COD tetap dihadirkan, kemudian yang kurir tadi, macam kurir kita tetap ada juga gitu ya. Dan jangan lupa yang juga nih, nambah lagi ya satu, tetap share ke marketplace Facebook, misalkan ke sosial media
dan misalkan mempunyai beberapa sosial media, itu akan membuat ketertarikan penuh pelanggan, karena oh ini orangnya aktif, ini penjualnya aktif, oh ya ini udah lama gitu. Sebenarnya itu akan ini, terlebih desain-desain kita juga istilah atraktif dan sebagainya, itu akan memanjakan mereka dan membuat mereka juga paham bahwa kita penjual yang serius gitu. Itu saya kira teman-teman. Jadi berbagi saya simple, sederhana ya, tapi mudah-mudahan ini menjadi salah satu wawasan. Kalau ambil yang manfaatnya aja, sekiranya memang ada yang kurang ya mohon maafkan, dan silahkan komentar di bawah. Semoga semuanya sehat selalu ya. Bye bye.